Hai, annyeonghaseyo. Izinkan terlebih dahulu saya memberikan salam keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman saya yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Ashifa. Saya biasa dipanggil Nurul atau Syifa. Asal jangan Mama Nurul, nanti Mama Dede kalah saing sama saya. Saya lahir di Bekasi, tanggal 19 Januari tahun 1991. Agama saya Islam, alhamdulillah saya lahir dari keluarga Islam. Alamat saya Kampung Bulu, RT 005 RW 03, nomor 32, Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Kode pos 17510. Yang mau main datang langsung aja ke alamat tersebut. Jangan lupa bawa makanan ya. Hobi saya main, jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan menghilangkan suntuk, jenuh, bosan. Kebangsaan saya Indonesia. Kalau kebangsaan saya Timur Leste, nanti saya jadi Miss Timur Leste, paling cantik di sana. Daftar riwayat hidup pendidikan saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah selama 6 tahun, melanjutkan ke MTS Al-Khairiyah selama 3 tahun, lulus, melanjutkan lagi di Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bekasi. Lulus, melanjutkan bekerja selama 2 tahun, nabung untuk biaya kuliah. Setelah uang udah kumpul, jodohlah saya daftar kuliah di IKMI Rizkina, Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang Kota. Saya mengambil jurusan komputerisasi akuntansi. Nomor NIM saya 12050628. Di IKMI ada berbagai jurusan, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Komputerisasi Akuntansi. Di IKMI juga ada kegiatan LDKS, Lembaga Dakwah Islam, bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin memperdalam agama, dan ISTIKEL bagi mahasiswa atau mahasiswi juga yang mau memperdalam ilmu komputer dan teknologi. Bagi yang mau daftar, datang aja langsung ke alamat tersebut. Di sini kita bisa kuliah dan belajar, mendapatkan ilmu dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan, manajemen kewirausahaan. Pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Menurut James A.F. Stoner, tahun 92. Manajemen adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya serta fasilitas yang ada dalam upaya mencapai tujuan. Pengertian manajemen yang lain adalah segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Manajemen juga sebagai suatu fungsi, yaitu membentuk gambaran atau petunjuk tentang jenis aktivitas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Pengertian kewirausahaan sendiri yaitu proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Dalam pengertian lain, kewirausahaan yaitu
kemampuan melihat dan menilai kesempatan atau peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalisasikan sumber daya dan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil risiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Dalam pengertian lain, kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitikberatkan kepada aspek kreativitas dan inovasi karena dengan sifat kreativitas dan inovatif, seseorang dapat menemukan peluang. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Seorang wirausaha harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pertama, fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Kompetensi ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan, not a one person show. Yang terakhir, beri peran tertentu khusus bagi wirausaha penemu. Manajemen kewirausahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan atau keputusan-keputusan strategis. Maka strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal di mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Dalam melakukan salah satu strategi usahanya, wirausaha biasanya menggunakan dalam satu strategi dari 4 strategi. Sebagai berikut, strategi pertama, berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. Strategi yang kedua, posisi produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar, niche market yang tidak terlayani. Yang ketiga, fokus barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Strategi yang terakhir yaitu mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Strategi pertama sering dipilih oleh wirausaha meskipun paling beresiko. Setelah strategi pertama sukses, maka selanjutnya mempertahankan posisi kepemimpinan pasar atau market leader. Strategi kedua menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama. Yang sering terjadi adalah banyak peniru atau imitator, memperbaiki atau memodifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pembeli. Untuk itu, wirausaha perlu memindahkan daya saingnya ke segmen pasar lain dengan mendominasi segmen pasar lain dengan mendominasi segmen pasar kecil yang dipandangi perusahaan besar tidak memiliki peluang. Strategi ketiga yaitu perusahaan karakteristik produk, pasar, atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk dan jasa yang sudah ada, misalnya mengubah manfaat nilai dan karakteristik ekonomi lainnya. Strategi ini menciptakan inovasi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menciptakan manfaat. Yang kedua, meningkatkan nilai inovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan. Dan yang terakhir, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Strategi kewirausahaan. Ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu perusahaan produk barang dan jasa. Hal ini menyangkut pertanyaan, produk dan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan? Apakah perubahan kebutuhan mereka dapat ditentukan? Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional atau ekspansi usaha. Ini menyangkut pertanyaan, bagaimana pasar dapat dicapai?
Bagaimana posisi strategis perusahaan harus diperbaiki, peluang apa yang akan diambil. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, proses produksi dan penggantian peralatan, dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. Hal ini menyangkut pertanyaan, berapa modal yang diperlukan untuk investasi tersebut? Dari mana sumbernya? Yang kelima, analisis sumber daya manusia, sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Sesuai pertanyaan, bagaimana sumber daya manusia itu akan dikembangkan supaya perusahaan sukses di pasar. Yang terakhir, analisis pesaing baik yang ada maupun yang potensial untuk memantapkan strategi bersaing. Keputusannya harus berdasarkan perilaku, sumber daya, dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Seperti pertanyaan, apakah pesaing akan menanggapi apa yang diperlukan untuk mengantisipasi pesaing? Selain itu, kewirausahaan yang telah mencakup pada kegiatan bisnis dapat dirumuskan dengan manajemen berikut ini. Perencanaan usaha. Suatu blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaan. Fungsi perencanaan usaha adalah yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai tujuan keberhasilan manajemen usaha. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan modal dari pihak luar. Unsur-unsur perencanaan usaha. Yang pertama, ringkasan eksekutif, tujuan, usulan finansial, peminatan dana, penggunaan dana, dan cara pengembalian dana. Yang kedua, pernyataan. Yang ketiga, lingkungan usaha. Yang keempat, perencanaan pemasaran, tim manajemen, data finansial, aspek-aspek legal, jaminan asuransi, orang-orang penting atau key person, pemasok, dan yang terakhir, resiko. Pengelolaan keuangan. Aspek pengelolaan keuangan yaitu yang pertama, aspek sumber dana atau keuangan perusahaan. Dana dari dalam perusahaan atau pembelanjaan intern, yaitu dana perusahaan, cadangan dan laba ditahan. Dana dari luar perusahaan atau pembelanjaan ekstern, yaitu dari pemilik atau penyertaan, pinjaman, bantuan pemerintah, orang lain, dan ventura atau perusahaan besar. Yang kedua, aspek perencanaan dan penggunaan dana. Biaya awal atau administrasi, bangunan atau sewa, asuransi, tambahan dan tak terduga. Proyeksi keuangan, neraca harian, pendapatan dan aliran kas. Analisis peluang pokok atau BEP. Yang ketiga, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Teknik dan strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memilih pasar sasaran khusus atau pasar individual, segmen pasar khusus. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan atau market driven, orientasi konsumen, kualitas, kenyamanan dan kesenangan, inovasi, kecepatan, pelayanan dan kepuasan. Pemilihan strategi pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, bauran pemasaran, probe atau penelitian dan pengembangan pasar. Produk, place, tempat, price, harga, promosi. Yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru, seperti mencari peluang pasar, tempat yang tepat atau lokasi strategis, banyaknya produk yang dibutuhkan, dan selanjutnya menentukan target penjualan. Lanjut ke manajemen kewirausahaan. Yang pertama, fokus pada pasar. Yang kedua, forecasting biaya atau finansial. Yang ketiga, membangun tim manajemen. Yang keempat, memberikan peran kepada inovator. Strategi kewirausahaan ada 4.
Yang pertama, strategi market leader. Yang kedua, strategi market challenger. Yang ketiga, strategi market follower. Dan terakhir, strategi market maker. Dalam dunia manajemen, kata benar digunakan oleh Peter Drucker untuk merumuskan makna efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti melakukan sesuatu secara benar, do things right. Sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar, do the right thing. Efisiensi sendiri ditekankan pada penghematan dalam penggunaan input untuk menghasilkan suatu output tertentu. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan konsep dan teori manajemen yang tepat. Sedangkan efektivitas ditekankan pada tingkat pencapaian atas tujuan yang diwujudkan melalui penerapan leadership dan pemilihan strategi yang tepat. Prinsip efisiensi dan efektivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu bisnis. Prinsip ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk mencari berbagai cara, teknik dan metode yang dapat mewujudkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi-tingginya. Semakin efisiensi dan efektif suatu perusahaan, maka semakin kompetitif perusahaan tersebut. Dengan kata lain, agar sukses dalam menjalankan bisnis, maka sifat sidik dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kewirausahaan dalam bahasa Inggris yaitu entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berubah ide, inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agama. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ada sejarah kewirausahaan, dan sejarah wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellan pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950 di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan untuk manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 di sekolah Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Proses kewirausahaan menurut Carol North yang dikutip oleh Baygrave, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausahawan yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang memengaruhi di antara model peran aktivitas,
dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang mempengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Kita lanjut ke ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah: yang pertama, percaya diri. Selanjutnya, sifat-sifat seorang wirausaha adalah memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Berikutnya, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Berikutnya, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Yang terakhir, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Ada tahapan-tahapan kewirausahaan. Secara umum, yaitu tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Yang berikutnya, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan adalah mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang berikutnya yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perusahaan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Sikap wirausaha. Dari daftar ciri dan sifat watak seseorang wirausahawan di atas dapat kita identifikasi sifat seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari, yaitu yang pertama, disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaan. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat azas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika kewirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan yang dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dari sistem kerja. Yang kedua, komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas.
terarah dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan. Yang ketiga yaitu jujur. Kejujuran merupakan hal persaingan, landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi yang dilakukan. Kejujuran mengenai pelayanan fundamental, purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan pemerintah, dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Kreatif dan inovatif. Untuk menenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Berikutnya yaitu mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatan. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena itu, dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbang saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Faktor kegagalan dalam wirausaha. Menurut Zimmerer dalam Suryana 2003, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil, yaitu kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan agar perusahaan dapat berhasil dengan baik. Faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang terakhir, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Selanjutnya itu lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Selanjutnya, kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan.
Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Sekarang, peran-peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara yaitu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Dalam wirausaha ada berbagai macam-macam. Selanjutnya yaitu macam-macam wirausaha. Dalam berwirausaha sangatlah banyak pilihan jenisnya. Tapi kali ini akan saya share beberapa jenis wirausaha yang paling banyak dicari oleh konsumen. Kuliner. Makanan adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang, karena selalu ada kesempatan untuk memproduksi atau menjual makanan. Bisa dengan berbagai jenis makanan, baik makanan tradisional maupun modern. Selanjutnya itu fashion. Pakaian termasuk kebutuhan utama manusia selain makanan dan perumahan. Untuk itu, pakaian juga senantiasa diperlukan manusia. Berbagai jenis pakaian dapat dibuat sendiri. Bisa merancang pakaian sendiri, bahkan membuatnya sendiri, asalkan memiliki potensi dalam bidang keterampilan ini dan menyukainya. Kita dapat mengembangkan kreativitas dan menciptakan usaha sendiri yang bergerak di bidang fashion. Yang ketiga itu bisnis properti. Jika Anda adalah seorang lulusan sarjana arsitek, maka Anda perlu mencoba bisnis ini. Mencoba bisnis ini, mencoba mendesain interior atau apalah yang sejenis dengan hal tersebut. Dalam era globalisasi sekarang, ini bisnis properti merupakan memiliki prospek ke depan yang menjanjikan. Berikutnya, usaha bidang agroindustri. Indonesia merupakan negara agraris dan merupakan penghasil di bidang pertanian nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Thailand. Dengan hal tersebut, maka bisnis di bidang pertanian di Asia Tenggara sangatlah bagus prospeknya didukung dengan semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia. Tapi sayangnya, pemerintah tidak bisa memanfaatkan keadaan ini. Malah yang seharusnya kita bisa mengekspor hasil pertanian ke luar negeri, malah kita mengimpor dari sana. Berikutnya usaha peternakan. Banyak jenis usaha di bidang ini, dari mulai penyediaan bibit unggul, usaha makanan dan obat-obat ternak, hingga usaha hasil ternak itu sendiri. Jika Anda lihat di televisi atau beberapa media tentang beberapa kisah sukses pengusaha, maka tak jarang Anda melihat banyak dari mereka yang sukses di bidang peternakan. Contohnya di daerah Madiun, seorang yang berasal dari keluarga sangatlah tidak mampu. Tetapi dengan keuletannya, dia sekarang menjadikan bisnis ternaknya menjadi sangat maju. Dia tidak perlu datang ke pasar ternak atau menawarkannya ke pengusaha ternak lainnya, tapi dia menggunakan sistem katalog. Unik ya, dia juga mampu menggaji beberapa gadis cantik dan seksi untuk menjadi sales. Usaha handicraft atau handmade. Jika Anda memiliki potensi dan bakat untuk menciptakan beberapa karya yang memerlukan keterampilan tangan, bisa menekuni di bidang usaha ini. Dengan mengembangkan kreativitas dan memanfaatkan berbagai macam bahan untuk disulap, menjadi banyak sekali usaha, tergantung bahan dasar yang digunakan untuk membuat keterampilan ini. Misal usaha pembuatan bunga dari jagung, sablon, aksesori handicraft dari kain flanel, bahan kit, lilin, dan produk daur ulang, baik dari maupun plastik. Beberapa jenis wirausaha di atas, hanya beberapa yang saya sebutkan dan saya sebut, merupakan hanya beberapa kecil bidang wirausaha yang saya tahu mempunyai prospek yang bagus pada saat ini. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan, mohon ditambahkan. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.